Ya, salam, selamat malam. Senang telah berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku, keluargaku. Ya, puji Tuhan. Mohon maaf, minggu kemarin kita tidak bisa berjumpa ya, dikarenakan perjalanan Toraja ke Mamasa itu agak sulit untuk ditembus karena kondisi musim hujan. Jalannya sangat licin, jadi saya mohon maaf. Iya, puji Tuhan. Singkat saja, kita akan langsung dalam renungan kita yang sudah dibagikan di grup, yaitu yang terdapat dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 35. Namun saya tidak akan membacakan semuanya. Nanti Bapak Ibu Saudara anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saudara bisa baca sendiri di rumah ya, dan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan tentang warisan. Ya, kenapa? Karena kalau kita membaca dalam Kejadian 26 ini mulai dari ayat 1 sampai 35, di situ diceritakan bahwa Tuhan sangat memberkati Ishak. Kenapa Tuhan memberkati Ishak? Karena Tuhan telah mengingat akan ayahnya Ishak. Siapa namanya Ishak? Nama ayah Ishak yaitu Bapa orang percaya atau Bapa Abraham. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, kita melihat di sini mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat yang mengatakan bahwa pada waktu itu timbullah kelaparan di negeri Palestina, dan Ishak tinggal di negeri Palestina. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa negeri Palestina ini adalah negeri yang benar-benar di situ sangat sedikit orang yang mengenal Tuhan. Boleh dikata hampir tidak ada orang yang mengenal Tuhan di situ. Karena kenapa? Orang-orang di situ sangat luar biasa jahatnya. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau kita bisa baca ayat yang ke-7, ketika Ishak tinggal, Tuhan menempatkan Ishak di negeri yang benar-benar tidak menyenangkan. Coba saya bacakan. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah Ishak, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka istri Ishak, sebab elok parasnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, tentu Ishak sudah mengetahui negeri yang dia tempati. Oleh sebab itu Ishak sebenarnya ingin meninggalkan negeri itu. Namun Ishak taat dan dengar-dengaran akan Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat ayat 1. Saya bacakan, saudara dengar. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan pertama yang terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Palestina. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat kedua mengatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya atau kepada Ishak serta berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang-orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara kekasih dalam Tuhan, Ishak pada saat itu sangat dilema. Kenapa saya katakan dilema? Kalau kita melihat ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-7, Ishak pasti mengetahui bahwa orang-orang di negeri itu, di daerah Gerar itu, orang-orang yang sangat keji. Kenapa saya katakan Ishak menyangkal atau tidak mau mengakui
Ribka sebagai istrinya sebab dia takut jangan sampai nanti dia dibunuh. Saudara kekasih dalam Tuhan, ini pernah terjadi juga kepada Abraham. Nah, saudara pasti bertanya-tanya, kalau begitu Ishak berbohong dong kalau begitu. Saudara, tidak. Ribka dengan Ishak itu adalah kerabat. Saudara bisa cari tahu ayat-ayat sebelumnya, saudara bisa baca bahwa Ishak dengan Ribka itu memang kerabat atau sepupu. Masih saudara, bapak Ribka itu dengan mamanya Ishak itu saudara. Begitu juga Abraham. Ya, puji Tuhan, saudara, saya tidak akan membahas itu. Kita akan membahas kenapa Ishak bisa taat sedemikian kepada Allah, sedangkan tempat yang Tuhan tunjukkan kepada Ishak adalah tempat yang sangat-sangat keji menurut saya. Saudara bisa baca pelan-pelan ayat ini dan saudara akan mengerti. Saudara, ternyata saya membaca ayat ini, kita melihat di ayat yang kelima. Setelah tadi ayat yang 4 mengatakan, aku akan memberikan kepadamu keturunan seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa ini akan mendapat berkat. Karena ayat kelima, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum Allah. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita sebagai bapak-bapak secara khususnya, pentingnya kita memelihara dan mencintai firman Tuhan. Kenapa saya katakan, kalau kita baca di dalam Yohanes ayat 14, pasal 14 ayat 24, saudara kekasih dalam Tuhan, bunyi firman Tuhan di situ dikatakan, jika saudara mencintai Tuhan, tentu saudara mentaati firman Tuhan. Mungkin kita bisa baca dulu ya. Kita pindah sejenak. Yohanes 14 ayat yang ke 24 ya. Saya bacakan. Barang siapa tidak mengasihi aku, dengarkan baik-baik. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Dan firman yang kamu dengar itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yesus berkata kepada kita semua, secara khusus kepada bapak-bapak, dengar ini baik-baik. Jika ada firman yang mengatakan barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, artinya seperti ini. Jika saudara mengasihi Tuhan, tentu saudara menuruti firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab kita ini. Begitu juga sebaliknya. Jangan saudara mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Yesus Kristus. Namun jika saudara tidak menuruti firman Tuhan, Anda berbohong. Stop. Katakan saya mengasihi Tuhan. Kalau saudara tidak menuruti dan mentaati firman Tuhan di dalam Injil yang kita pegang ini, berarti saudara berbohong tentang mengasihi Tuhan. Ya, saudara kekasih dalam Tuhan, kita lanjut, kita kembali ke Kejadian. Ya, mengapa Tuhan mengasihi dan memberkati Ishak? Karena firman Tuhan mengatakan, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Saudara kekasih dalam Tuhan, ternyata jika kita sebagai bapa merindukan anak kita diberkati Tuhan, jika saudara sebagai ayah rindu anak kita diberkati Tuhan, kuncinya cintai firman Tuhan, memelihara ketetapan Tuhan, dan hukum Tuhan. Tidak ada kata lain. Saudara kekasih dalam Tuhan, lihat di sini. Lihat, perhatikan baik-baik. Setelah Ishak tinggal di daerah Gerar yang kehidupan masyarakat di sana sangat keras, di sana bisa saja mengambil istri dari orang lain kalau mereka sukai.
Ini sangat keji. Namun Ishak tidak membantah Tuhan. Di sini kita tidak mendapatkan bahwa Ishak mengatakan kepada Tuhan, tetapi Tuhan, orang-orang di sini seperti ini kehidupannya. Ishak tidak pernah. Ishak langsung merespon apa yang Tuhan bilang. Di ayat 6 dia mengatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kenapa bisa Ishak tinggal di Gerar? Kenapa Ishak mentaati firman Tuhan? Ternyata saya sangat merespon dan saya sangat percaya ketika ayahnya Abraham selalu berkomunikasi dengan anaknya Ishak, dan Abraham pasti pernah menyampaikan hal yang demikian kepada Ishak, bahwa jika kita mencintai firman dan mentaati hukum dan perintah Tuhan, percayalah, sekalipun engkau di dalam lembah yang kelam, musuh di sekelilingmu, Tuhan pasti menjagamu. Katakan amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika Ishak tinggal di Gerar dan Tuhan menyertai dia. Bayangkan saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-10, ayat yang ke-11, lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa ini, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pasti ia dihukum mati. Luar biasa sekali. Orang yang sejahat ini bisa melindungi Ishak. Saudara kekasih dalam Tuhan, ayah-ayah, dengarkan baik-baik ini. Ayah-ayah, hai bapak-bapak yang mencintai keluarganya, yang mencintai anaknya, dengarkan ayat ini. Jika engkau mau anakmu dilindungi Tuhan, bahkan musuhnya sendiri yang akan menyertai dan melindungi dia dan menjaga dia, engkau harus mencintai firman Tuhan. Engkau harus mentaati perintah Tuhan. Engkau harus menjaga hukum Tuhan. Sehingga anak kita, keturunan kita menjadi berkat, menjadi besar dan diberkati Tuhan. Maaf, ini bukan bicara tentang berkat jasmani saja, tetapi ini pemeliharaan Tuhan luar biasa. Raja Abimelek memerintahkan seluruh warganya, seluruh masyarakat ada di situ. Siapa, bagian B, ayat 11 bagian B mengatakan, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya pasti dihukum mati. Luar biasa sekali. Sedangkan kita lihat, ini keamanan yang diberikan Tuhan. Dan sekarang kita lihat berkat jasmani buat Ishak, anak-anak kita, anak Abraham. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapat hasil serta 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Katakan amin. Jadi anak-anak, jika engkau juga mau diberkati Tuhan, ingat, jangan hanya mengandalkan ayahmu yang mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi engkau harus merespon setiap didikan dari ayahmu dan mentaati ayahmu, patuh kepada ayahmu. Sebab percayalah, sejahat-jahatnya seorang ayahmu, dia dipercayakan Tuhan untuk melahirkan engkau. Sejahat-jahatnya ibumu, namun dia yang dipercayakan Tuhan untuk mengandung engkau. Maaf, firman ini sangat keras kemungkinan kita dengar, tetapi inilah firman Tuhan yang mengatakan buat secara khusus kepada kita ayah. Didiklah anak kita dengan firman Tuhan. Mengapa Ishak bisa mendengarkan Tuhan walaupun dalam kondisi daerah yang tidak memungkinkan? Namun ternyata Ishak telah mendengar dari ayahnya. Karena Ishak mengambil contoh dari ayahnya. Ishak mengaku bahwa Ribka bukanlah
istriku, melainkan saudaraku. Dan Abraham juga pernah mengatakan bahwa Sarah bukan istriku, melainkan saudaraku. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih panjang sebenarnya ayat ini yang kita mau bahas. Tetapi video ini tidak memungkinkan untuk kita membagikan lebih panjang sebab durasi yang kita akan menonton mungkin maksimal hanya 20 menit. Namun ini kita akan sampai di 17 menit saja. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan bersama dalam video ini dapat memberkati kita semua. Dan sebagai ayah, marilah firman Tuhan mengatakan di dalam Maliaki, Tuhan akan datang agar bapak-bapak berbalik, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Bukan anak-anak berbalik kepada bapak, namun bapak yang terlebih dahulu untuk berbalik hati kepada anaknya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena firman yang Engkau sampaikan pada malam hari ini, pada saat ini, dapat kiranya memberikan motivasi dalam kehidupan kami secara khusus buat kami sebagai ayah, agar kami dapat mendidik anak kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini benar-benar menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam.